Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah teori perencanaan peningkatan infrastruktur. Kelompok 4 disusun oleh Mawar Tripuspitasari, Mei Mariana, Reza Maretakori, Dinasari, Husni Tamrin, Amrullah Alam Hidayat. Dosen pengampu Rudi Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Sains, Universitas Musirawas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi Ilmu Pemerintahan tahun akademik 2020-2021. Peningkatan perencanaan infrastruktur. Pengertian infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. Pengertian infrastruktur menurut American Code ATI RJ 2005 adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi, infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan juga ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Di sini, infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan atau berdampak pada manusia, tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lain. Dalam hal ini, lingkungan alam merupakan pendukung sistem infrastruktur dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai objek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi analoginya. Seperti contoh di bawah ini. Sistem sosial, sistem ekonomi, infrastruktur fisik, dan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan pendukung sistem infrastruktur. Sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai objek sasaran didukung oleh sistem ekonomi. Komponen infrastruktur. Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA, American Public Works Association adalah sistem penyedia air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air atau water treatment, sistem pengelolaan pembuangan daur ulang, fasilitas pengelolaan limbah padat, fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi, fasilitas air dan navigasi, fasilitas transportasi, jalan, rel, bandar udara, atau termasuk tanda-tanda lalu lintas dan transmisi pengontrol, sistem transit publik, sistem kelistrikan, produksi dan distribusi, fasilitas gas alam, gedung publik, sekolah dan rumah sakit, fasilitas perumahan publik, taman kota sebagai daerah resapan tempat bermain dan termasuk stadion dan lainnya. Dilihat dari input-output bagi penduduk, komponen-komponen tersebut dikelompokkan menjadi 3 karakteristik, yaitu 1. Komponen yang memberi input kepada penduduk. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kategori ini adalah prasarana air minum dan listrik. 2. Komponen yang mengambil output dari penduduk. Jenis infrastruktur yang termasuk adalah prasarana drainase atau pengendalian banjir, pembuangan air kotor atau sanitasi dan pembuangan sampah. 3. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun pengambilan output. Jenis infrastruktur yang termasuk meliputi prasarana jalan dan telepon.
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan, ekonomi, sosial, dan budaya. Utilitas adalah pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik, dan telepon, yang pada umumnya diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan di lingkungan permukiman. Proses perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses yang kompleks. Proses tersebut secara umum dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu aspek fisik, sosial, ekonomi saat ini, dan yang direncanakan. Kemudian pilihan prasarana. Di bawah pilihan prasarana itu terdapat dua, yaitu domain. Yang pertama domain, yaitu kuantitas, dan yang kedua supply, yaitu kuantitas dan juga kualitas. Kemudian di bawahnya ada keseimbangan supply domain, yaitu keseimbangan supply demand, yaitu polais, aspek fisik, aspek sosial, aspek ekonomis, dan juga finansial. Kemudian sistem, dan yang terakhir yaitu desain, pricing, dan juga Pada kelembagaan. umumnya, kebutuhan selalu lebih besar dari kesediaan. Pada tahap ini, berkembang pendekatan pengelolaan baik dari sisi permintaan maupun sediaan. Namun demikian, pengelolaan dari sisi permintaan dianggap lebih murah dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pengelolaan dari sediaan. Setelah diketahui posisi permintaan dan sediaan pada saat ini, dilakukanlah pemilihan sistem yang tepat dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomis dan finansial. Tahap selanjutnya adalah tahap desain, penaripan, dan penentuan bentuk pengelolaan atau kelembagaan.